Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai mahasiswa manajemen kinerja Universitas Prima Graha, semester genap tahun ajaran 2024-2025. Apa kabar hari ini? Semoga saya mendapati Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Kita bertemu lagi di dalam pembelajaran hari ini tentang performance management atau manajemen kinerja bersama saya, dosen Anda, Ratu Ayu Primi Putri Rahmania Suryatmaja. Selamat menyaksikan, selamat belajar. Baiklah, kita akan mulai review dari hal yang paling mendasar, yaitu mengenai apa sih pengertian manajemen kinerja. Teman-teman tentunya masih ingat ya. Tapi sebelum mulai ke review itu, saya ingin mengajak Anda menyimak kisah berikut ini. Jadi ada seorang sales manager atau manajer penjualan di sebuah perusahaan penyedia jasa layanan marketing communication. Sebut saja namanya Angelica. Perempuan ini sibuk sekali. Sebagai seorang sales manager, dia punya tim sebanyak 20 orang di dalam tim kerjanya. 20 orang ini dia tidak pernah sempat mengawasinya secara langsung, karena masing-masing dari mereka itu sering keluar, ketemu klien, dan sebagainya. Ya, mereka harus presentasi kemana-mana dan sebagainya, termasuk melakukan closing. Nah, suatu hari Angelica ini sedang kewalahan, harus mengerjakan laporan akhir tahun termasuk meninjau anggaran divisinya yang akan dilakukan di tahun depan. Seperti teman-teman tahu bahwa setiap perusahaan di akhir tahun itu pasti sedang sibuk-sibuknya, mereka akan tutup buku dan membuat laporan tahunan. Di tengah kesibukan Angelica yang luar biasa di saat yang sama, divisi SDM atau divisi HR menelponnya. Selamat siang, Ibu Angelica. Kami dari divisi HR ingin menanyakan kenapa Ibu belum mengirimkan laporan kinerja tim Ibu yang jumlahnya 20 orang tersebut. Laporan itu sangat kami perlukan untuk mengevaluasi kinerja tim Ibu. Kejadian ini tentu membuat seorang manajer seperti Angelica itu kesal ya. Pertama, dia lagi sibuk. Yang kedua, dia hanya diberikan waktu 3 hari untuk melaporkan hasil penilaian atau evaluasi kerja kepada Departemen HR. Angelica merasa waktunya begitu tight, begitu sempit, bahkan hampir tidak ada waktu untuk melakukan itu. Dan dia diberikan sejumlah form penilaian kinerja yang harus dilaporkan kurang dari 3 hari. Nah, Angelica ini tipikal yang tidak mau ribet, nggak mau pusing, kerjaan dia banyak, dia harus ketemu klien, dia harus maintain klien, dia harus melakukan closing, harus melakukan penjualan. Jadi sesimpel dia melihat hasil kinerja hanya berdasarkan angka atau omset yang tercipta dari divisi sales. Angelica juga merasa tidak punya banyak waktu untuk mengawasi satu persatu tim kerjanya yang berjumlah 20 orang tersebut. Angelica merasa ini meribetkan dia. Dia bertanya-tanya, bisakah ini dibuat lebih simpel agar tidak merepotkannya. Dia menganggap ini bukan hal yang terlalu penting. Dia menganggap penilaian kinerja hanya sebagai sebuah formalitas saja. Sehingga akhirnya kurang dari 1 jam, 20 formulir penilaian kinerja untuk 20 orang itu dia selesaikan dan dia kirimkan ke divisi HR. Dia kirimkan dan dia juga memberikan penilaian yang hampir sama. Bahkan penilaian maksimum untuk semua orang di dalam tim kerjanya karena dia nggak mau ribet dan karena dia nggak mau konflik dengan timnya. Nah teman-teman, dari kisah yang baru saja saya sampaikan, kita bisa melihat bahwa ada dua problem di sini ya, ada dua masalah besar.
Yang pertama adalah seorang manajer di sebuah divisi yang menganggap bahwa penilaian kinerja seperti itu bukan hal yang penting, itu merepotkan dia, nambahin kerjaan dia. Di sisi yang lain, divisi HR melihat bahwa kinerja itu hanya tentang evaluasi, hanya tentang melakukan penilaian terhadap kinerja. Tetapi memang apakah demikian? Atau ini adalah sebuah salah kaprah, sebuah kesalahan sudut pandang. Tetapi ini adalah fakta yang banyak terjadi di organisasi, bahwa mereka merasa penilaian kinerja itu merepotkan, nambah-nambahin beban kerjaan manajer dan sebagainya. Di sisi yang lain, orang HR itu fokusnya hanya pada penilaian kinerja. Apakah memang ini yang dimaksud dengan performance management? Nah, ini ada sebuah kesalahan yang perlu saya luruskan, dan kita harus berhati-hati bahwa di luar sana pada prakteknya banyak sekali terdapat organisasi yang masih punya pandangan seperti ini, dan ini bisa menjadi sebuah hal yang sangat bahaya. Nah, dari dua kasus ini mari kita cermati sebenarnya apa sih manajemen kinerja atau performance management, dan apa pentingnya untuk sebuah perusahaan. Mari kita lihat apa itu performance management atau manajemen kinerja. Sekali lagi, manajemen kinerja bukan manajemen kerja. Di beberapa presentasi saya masih mendengar Anda menyebut dengan manajemen kerja. Kerja dan kinerja itu adalah dua hal yang berbeda, teman-teman. Kerja itu bisa jadi adalah kerja. Kerja itu adalah sebuah tindakan bekerja, ya, tetapi apakah hasilnya ada atau tidak kita tidak tahu, yang penting kerja dulu. Tapi kalau kinerja itu adalah di dalamnya memiliki konsep tindakan, perilaku, hasil, dan merupakan gabungan antara tindakan dan hasil. Jadi dalam sebuah kinerja ada tindakan bekerja dan ada hasil dari bekerja. Nah, mari kita lihat pengertian dari Libas dan Yuske tahun 2004. Ada sebuah definisi yang lebih komprehensif, ya, bahwa performance is the sum of all processes that will lead managers to taking appropriate actions in the present that will create a performing organization in the future. In example, one that is effective and efficient. Jadi kinerja adalah sekumpulan proses yang mendorong seorang manajer untuk mengambil tindakan yang tepat pada hari ini sehingga mampu menghasilkan performance organisasi di masa yang akan datang dengan lebih efektif dan efisien. So, talking about performance relate to process. Ya, ini adalah sebuah proses. Hasil penting, tapi prosesnya juga penting. Kalau kita hanya mengamati atau berbicara tentang evaluasi, itu hanya akan menjadi sebuah hasil. Hasilnya adalah penilaian. Ujungnya adalah reward dan sebagainya. Tetapi ini adalah sebuah proses yang dibangun dengan sebuah pemikiran, sebuah strategi yang dikonsepkan dan sebagainya. Sehingga manajemen kinerja adalah sebuah proses dan ini bukan hanya tentang appraisal atau evaluasi penilaian dari kinerja. Semoga itu bisa dipahami, ya. Let me make it clear to you. Dari kita banyak membaca definisi manajemen kinerja, teman-teman juga sudah membaca, cari di internet, mungkin Anda lihat di ChatGPT, di DeepSeek, di Gemini, dan sebagainya. Teman-teman sudah mendapatkan definisi mengenai apa itu pengertian manajemen kinerja. Teman-teman sudah mendapatkan presentasi di kelas dari kelompok lain mengenai pengertian dari manajemen kinerja. Tapi yang harus digarisbawahi sekali lagi bahwa ini adalah sebuah proses yang dirancang. Kalau kita bicara dirancang, berarti ada kegiatan merancang dan ada yang merancang. Dan ini adalah bagian dari manajemen strategis.
Dan rancangan ini punya sebuah tujuan, bukan asal-asalan. Tujuannya adalah meningkatkan kinerja organisasi, kelompok, dan individu yang digerakkan oleh para manajer. Jadi jelas seorang manajer itu sangat bertanggung jawab terhadap divisinya masing-masing. Sehingga yang dilakukan Angelica tadi ketika kemudian dia memberikan penilaian hanya asal-asalan, hanya sebagai formalitas, tentunya ini adalah sebuah kesalahan yang fatal, teman-teman. Ya, karena di dalam sebuah perusahaan yang namanya proses itu harus dilaksanakan secara sinergi antara divisi, antara manajer, antar individu, dan tim yang ada di dalam sebuah perusahaan. Karena ingat, tujuannya adalah manajemen kinerja itu tujuannya yang pertama itu adalah meningkatkan dan mendorong. Anda bayangkan, meningkatkan dan mendorong itu bukan sebuah hal yang mudah. Karena pada kenyataannya banyak sekali perusahaan hari ini itu yang bergerak pada fase bertahan. Itu pun sudah luar biasa membuat karyawannya mempertahankan kinerja yang sudah baik sebelumnya. Tapi ini adalah untuk mendorong dan meningkatkan supaya mereka lebih semangat, lebih efisien, lebih efektif. Maka itu perlu adanya strategi. Jadi ini penting sehingga kinerja bukan hanya tentang penilaian atau evaluasi. Ini yang harus Anda garis bawahi. Jadi ada dua kata kunci dalam manajemen kinerja. Yang pertama adalah continuous process atau proses yang berkelanjutan. Yang kedua adalah alignment with strategic goals, yaitu sejalan, selaras dengan rencana strategis perusahaan. Yang pertama adalah continuous process. Manajemen kinerja adalah tentang membuat, menentukan sasaran yang ingin dicapai, kemudian menyusun langkah-langkahnya bagaimana mencapai hal tersebut, kemudian termasuk melakukan penilaian kinerja, apa yang sudah baik, apa yang belum, apa yang perlu ditingkatkan, dan ini menjadi proses yang tidak pernah berhenti atau artinya terjadi secara terus-menerus. Jadi ini bukan hanya tentang penilaian kinerja setahun sekali. Kalau penilaian setahun sekali itu namanya performance appraisal. Iya betul, itu adalah bagian daripada manajemen kinerja, tetapi itu hanya sebagian kecil dari apa yang ada di dalam manajemen kinerja. Karena manajemen kinerja adalah sebuah proses berkesinambungan yang tidak pernah putus setelah ditetapkan sasaran, tujuan, kemudian di breakdown lagi menjadi langkah-langkah eksekusi, itu dimonitor, kemudian dievaluasi, selalu ada pengembangan dan selalu ada feedback yang diberikan secara berkelanjutan. Jadi ini adalah proses yang tidak pernah terhenti. Lalu yang kedua tentunya ini harus berjalan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kalau hanya menilai kinerja setahun sekali itu namanya sistem penilaian kinerja, tetapi bukan sistem manajemen kinerja. Jadi semoga dengan review yang kita lakukan hari ini, Anda semakin paham apa bedanya antara sistem manajemen kinerja dengan sistem penilaian kinerja. Mengapa penerapan manajemen kinerja di dalam perusahaan itu menjadi hal yang penting? Ada 6 poin yang akan saya sampaikan di sesi review pada hari ini. Why? Why-nya adalah kenapa ini penting. Yang pertama adalah ini penting untuk peningkatan produktivitas. Kita sudah paham konsep dasar manajemen kinerja adalah di awal itu membantu menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Jelas dan terukur ini penting. Kalau orang tahu secara jelas apa yang harus dicapai dan itu diukur secara spesifik, itu akan membuat mereka bekerja
sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan itu akan membuat mereka bekerja lebih efisien dan efektif. Kemudian, di dalam hal ini juga umpan balik yang teratur dan terstruktur itu akan membantu karyawan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan sehingga meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Sistem manajemen kinerja dalam hal ini membantu memantau dan mengevaluasi kinerja karyawan secara objektif, membantu perusahaan untuk mengidentifikasi potensi masalah, ataupun membantu menyelesaikan masalah yang sudah terjadi, dan langkah-langkah perbaikan apa saja yang diperlukan. Dan ini akan membantu semua penyelesaian masalah menjadi lebih cepat dan tepat waktu. Lalu yang kedua adalah peningkatan komunikasi dan kolaborasi. Manajemen kinerja menyediakan platform untuk komunikasi yang terbuka dan transparan antara karyawan dengan manajemen. Melalui umpan balik yang teratur, pertemuan tatap muka yang memungkinkan semua orang itu menerima yang namanya saran, feedback, kemudian ada bimbingan, ada rencana perbaikan, dievaluasikan, dikasih tahu hasil kinerjanya sudah baik atau belum, dan sebagainya. Ini akan menjadi sebuah sarana yang sangat baik, yang akan juga membangun kolaborasi, di mana ketika semua orang duduk bareng-bareng, kemudian mereka saling mengevaluasi, berbicara mengenai rencana, mengenai masalah, dan apa yang dapat mereka selesaikan bersama. Ini akan meningkatkan kolaborasi antara karyawan dan tim, karena semua orang tahu bahwa mereka bekerja menuju tujuan yang sama, semua orang bekerja sama, bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Yang ketiga, pengembangan karyawan. Manajemen kinerja membantu mengidentifikasi area di mana karyawan ini membutuhkan pelatihan dan pengembangan lebih lanjut. Anda tentu tahu kan, di manajemen kinerja itu ada tahapan yang namanya review atau evaluating. Dalam hal ini, umpan balik yang teratur ini akan memberikan sebuah masukan dan informasi terhadap organisasi mengenai apa prestasi karyawan, apa yang perlu ditingkatkan, dan area pengembangan mana yang dia butuhkan. Ya, tentunya dengan peluang pengembangan, karyawan dapat terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Dan ini membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih kompeten dan termotivasi, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesuksesan organisasi. Yang keempat, peningkatan kepuasan dan loyalitas karyawan. Wah, ini penting banget. Ini hal yang sangat penting. Kalau manajemen kinerja itu diterapkan secara efektif, efeknya adalah meningkatkan kepuasan kerja karyawan melalui lingkungan kerja yang positif dan suportif. Kenapa? Karena karyawan ketika mereka dikasih feedback, mereka dievaluasi, mereka diajak komunikasi, mereka dilibatkan, mereka merasa dihargai. Untuk karyawan yang prestasinya mungkin masih biasa-biasa aja, ini bisa menjadi sebuah motivasi untuk melakukan kinerja yang lebih. Untuk karyawan yang sudah berprestasi, ketika dia diakui prestasinya, dia diberikan reward, itu akan membuat dia semakin termotivasi untuk melakukan kerja yang lebih bagus lagi. Ya, ketika karyawan dihargai, diberi kesempatan untuk berkembang, mereka itu akan memiliki rasa puas dalam bekerja dan loyalitas mereka pada perusahaan akan meningkat. Dan endingnya ini akan meningkatkan engagement atau keterlibatan karyawan ketika mereka merasa bahwa mereka dihargai dan punya peran yang jelas dalam organisasi. Dan ini sangat penting. Angka retensi karyawan bisa kita turunkan, sistem manajemen reward bisa diterapkan secara tepat, bahkan termasuk punishment juga bisa diterapkan secara objektif. Kalau orang dinilai secara objektif, mereka dihargai, mereka dilibatkan, itu kepuasan kerjanya akan meningkat. Lalu yang kelima, penyelarasan tujuan. Manajemen kinerja dibuat untuk membantu semua orang di dalam organisasi secara keseluruhan itu adalah berjalan di rel yang sama. Memastikan semua orang menuju tujuan yang sama,
membantu organisasi mencapai tujuan strategisnya, dan juga membantu menciptakan rasa memiliki di antara tim kerja ini. Ya. Lalu yang terakhir adalah adaptasi terhadap perubahan. Manajemen kinerja adalah sebuah proses yang berkesinambungan. Dan kita tahu bahwa saat ini kita hidup di dunia yang sangat disruptif, di mana perubahan terjadi begitu besar, tiba-tiba punya efek kemana-mana. Dan perusahaan yang bagus, perusahaan yang akan bisa bertahan adalah perusahaan yang memiliki orang-orang luar biasa di dalam tim kerjanya. Dan salah satu indikatornya adalah mereka memiliki orang-orang yang cepat belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Dengan adanya sebuah sistem di mana segala sesuatunya diukur dengan spesifik, ya, dengan alat-alat ukur yang jelas, di mana semua orang dikasih tahu apa tujuan yang akan mereka capai, mereka diberikan feedback, mereka diberikan bimbingan dan arahan, mereka akan menjadi pembelajar yang cepat dan tanggap, termasuk di dalam mengadaptasikan diri mereka terhadap perubahan. Dan ini akan sangat membantu meningkatkan competitive advantage sebuah perusahaan. Oke. Berikutnya adalah bagaimana caranya melakukan atau mengimplementasikan manajemen kinerja. Teman-teman, ini ada 5 prinsip yang harus Anda pahami terkait dengan manajemen kinerja yang kita formulasikan di dalam 3CFT. C yang pertama adalah clarity. Artinya, tujuan yang akan dicapai harus jelas, di mana tujuan tersebut dapat diukur dan tidak menyisakan ruang untuk kesalahpahaman. So, clarity is everything. Ini prinsip yang pertama. Harus jelas, harus spesifik, harus terukur. Kalau bikin goals harus pakai metode SMART misalnya. Semuanya harus jelas, terukur, indikatornya harus jelas sehingga tidak menyisakan ruang orang untuk salah paham. Semua tahu apa tujuan yang mau dicapai. Lalu C yang kedua adalah challenge. Artinya, tujuan yang dibuat ini harus menantang, harus membuat orang termotivasi, tidak terlalu mudah, tapi juga tidak terlalu sulit, dan visible untuk dicapai oleh semua karyawan. C yang ketiga adalah komitmen. Artinya, antara karyawan dan manajemen keduanya harus berkomitmen untuk menggunakan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Lalu F-nya adalah feedback, di mana penetapan tujuan yang efektif hanya akan terjadi jika ada kesempatan untuk memberi dan menerima umpan balik. Dan T-nya adalah task complexity, itu artinya tugas-tugas yang dikerjakan oleh karyawan atau pekerjaan yang dikerjakan oleh mereka itu harus punya tingkat kerumitan yang cukup. Baik terkait dengan jenis tugas, tugasnya apa, dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Dan semua orang harus diberikan goals yang jelas, tanggal, jam, bulan, dan tahunnya, sehingga semua orang terbiasa disiplin dan mereka juga termotivasi untuk mencapai tujuan. Jadi ini adalah prinsip yang harus dipegang oleh semua manajer. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang sudah Anda pelajari satu semester ini. Di awal pertemuan saya sudah menyampaikan mengenai kontrak perkuliahan kita. Saya sudah menyampaikan mengenai konsep dasar manajemen kinerja. Lalu kita sudah bagi Anda menjadi 6 kelompok, di mana setiap kelompok memiliki pokok bahasan yang berbeda, memiliki materi untuk dipelajari secara mendalam oleh masing-masing kelompok dan melakukan sesi mengajar di kelas. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk dedikasi Anda di dalam mengerjakan materi ini. Saya izinkan saya mengingatkan kembali bahwa ada 7 poin yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah mengenai konsep dasar, itu yang saya bawakan, saya sampaikan di kelas. Kemudian kelompok 1 adalah mengenai perencanaan strategis perusahaan dan perencanaan kinerja. Lalu kelompok 2 tentang implementasi manajemen kinerja.
Kelompok 3 mengenai evaluasi kinerja, kelompok 4 mengenai pengembangan SDM dan pengembangan karir, kelompok 5 membahas mengenai apa itu tim kerja dan bagaimana cara mengelola kinerja tim, dan yang terakhir mengenai sistem manajemen upah dan penghargaan dalam konteks manajemen kinerja. Nah, kalau materi yang banyak ini kita buat gambaran garis besarnya, semua hal ini itu akan terbagi di dalam fase-fase manajemen kinerja yang dibagi menjadi 4, yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. 4 fase itu, yang pertama adalah planning atau perencanaan, kedua adalah monitoring, yaitu mengawasi implementasinya. Yang ketiga adalah developing atau reviewing, ini artinya mereview, menilai, mengevaluasi, dan yang keempat adalah rating atau rewarding. Semua materi yang banyak tadi, 7 materi yang Anda pelajari satu semester ini, intinya secara garis besar itu terbagi ke dalam 4 proses manajemen kinerja, atau boleh juga kita menyebutnya sebagai 4 fase dalam manajemen kinerja. Tahap yang pertama adalah planning atau perencanaan. Ini menjadi tahap awal yang harus dilakukan organisasi. Pada tahap ini adalah materi kelompok yang pertama, yaitu mengenai perencanaan strategis dan perencanaan kinerja. Apa saja sih yang harus dilakukan? Manajemen terlebih dahulu menyusun tujuan apa yang ingin dicapai secara jelas, ya, apa yang mau dicapai oleh perusahaan. Setelah itu menetapkan tujuan pribadi, target kinerja, serta tujuan khusus melalui komunikasi dengan efektif bersama karyawan dan anggota tim lainnya. Contohnya ya, di dalam planning itu seperti membuat key performance indicator atau KPI, membuat standar kerja, membuat indikator-indikator kinerja, ada membuat aktivitas goal setting, contohnya menggunakan metode SMART, di mana tujuan itu harus spesifik, measurable, achievable, realistic, dan juga harus berorientasi terhadap waktu. Fase yang kedua adalah monitoring atau peninjauan. Pengawasan, dimonitor, diawasi, ditinjau kembali, dan sebagainya. Nah, ini adalah fase di mana implementasi manajemen kinerja itu sudah dilakukan. Atau bahasa sederhananya, monitoring adalah merupakan tahapan pelaksanaan dari rencana yang telah disusun sebelumnya dan melibatkan adanya pengawasan. Tujuan dari monitoring adalah untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas harian di setiap departemen telah sesuai dengan arah sasaran dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Dalam tahap ini, manajer di setiap divisi itu wajib memberikan feedback kepada karyawan untuk memperbaiki kekurangan, mengoreksi kesalahan, dan meningkatkan kinerja mereka. Manajer juga dapat membantu anggota tim dalam memecahkan masalah atau mengatasi hambatan kerja. Dan hal penting yang perlu dilakukan manajer atau supervisor adalah menjaga agar motivasi setiap karyawan tetap tinggi secara berkesinambungan. Oke? Gimana caranya? Yaitu dengan adanya diskusi antara manajemen dengan karyawan, mengacu pada rencana kinerja, dan jika ditemukan masalah, maka dilakukan upaya pemecahan bersama. Tahap ini lebih berfokus pada manage, dukungan, dan pengendalian terhadap jalannya proses agar tetap berada pada jalurnya. Berikutnya kita masuk kepada tahap ketiga yang disebut dengan reviewing. Boleh juga bahasa lainnya adalah checking atau evaluating. Mengecek, mereview, menilai. Nah, tahap ini manajemen melakukan review atas kinerja yang telah dilaksanakan. Oke, setelah itu kinerja akan dinilai. Bahasanya appraising atau appraisal, performance appraisal, yang memerlukan dokumentasi atau rekod data yang berkaitan dengan objek yang divalidasi. Dan poin pentingnya adalah yang harus menjadi pegangan bagi semua evaluator di perusahaan bahwa evaluasi ini harus netral dan harus seobjektif mungkin.
ya, agar didapatkan hasil yang valid. Makanya dibutuhkan alat bantu, dibutuhkan alat ukur, dibutuhkan sebuah metode, nggak bisa asal-asalan, nggak bisa menilai hanya berdasarkan perasaan, tidak bisa menilai hanya berdasarkan like and dislike terhadap karyawan. Betul-betul harus based on data, ada uji statistiknya jika perlu, ada form penilaiannya dan sebagainya. Jadi alat ukurnya juga harus jelas. Tahapan ini dilakukan secara berkala, melibatkan manajemen perusahaan, HRD manajer, dan manajer di setiap departemen. Tujuannya apa? Untuk melihat, menilai sejauh mana rencana telah berjalan dan sasaran telah tercapai. Kemudian penting juga mendapatkan informasi dari karyawan terkait apa sih yang menjadi kendala. Gimana sih memperbaikinya ke depan? Apa yang perlu ditingkatkan, apa yang sudah baik, apa yang belum, apa rencana-rencana perbaikan yang akan dilakukan. Ini penting banget. Review ataupun evaluasi dibutuhkan manajemen sebagai pertimbangan untuk satu, mengembangkan rencana kerja lebih baik. Dua, membuat penilaian menjadi realistis. Yang ketiga, melibatkan seluruh karyawan. Ya, jadi ini merupakan fase yang sangat penting, fase yang tidak bisa dipisahkan dari fase yang lain, ya, karena ini menjadi dasar nantinya untuk tahapan berikutnya. Apakah nanti orang ini akan butuh pengembangan seperti apa? Apakah orang ini naik gajinya atau tidak? Sistem upah juga ditentukan dari ini. Sistem bonus ditentukan dari ini. Fase ini akan sangat menentukan apakah dia dapat penghargaan atau dapat hukuman. Apakah akan dipertahankan atau di PHK gitu ya, dan sebagainya. Jadi ini harus dilakukan seobjektif mungkin dan based on data. Yang terakhir, yang keempat adalah rewarding atau rating. Rating itu memberikan rate atau ranking, rewarding memberikan penghargaan. Fase ini merupakan pemberian penghargaan untuk setiap karyawan berdasarkan hasil evaluasi kinerja. Ya, tujuannya apa? Meningkatkan semangat kerja karyawan supaya lebih baik lagi. Penghargaan ini banyak bentuknya, finansial maupun non-finansial. Penghargaan finansial contoh gaji, sudah jelas, kenaikan gaji itu penghargaan finansial. Bonus tahunan, insentif gitu ya. Kalau contoh penghargaan non-finansial berupa promosi jabatan, penambahan cuti, hadiah, fasilitas tambahan, disekolahkan lagi, ikut training leadership dan sebagainya. Jadi fase ini juga menjadi fase penentu bagi sistem kompensasi dan juga manajemen upah yang ada di perusahaan. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai model-model manajemen kinerja. Nah, teman-teman nanti akan ketemu istilah model manajemen kinerja, akan ketemu dengan istilah pendekatan atau approach. Nah, penting untuk teman-teman perhatikan, perbedaannya adalah model manajemen kinerja adalah kerangka kerja atau struktur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola kinerja karyawan. Ya, jadi sekali lagi model itu kerangkanya atau garis besarnya atau strukturnya. Sementara pendekatan atau approach atau methods itu adalah sebuah cara yang spesifik untuk menerapkan model tersebut. Termasuk di dalamnya ada alat, teknik, dan proses yang digunakan untuk mencapai tujuan model. Jadi model memberikan gambaran besar, sedangkan pendekatan adalah langkah-langkah spesifik dan cara-cara spesifik untuk mewujudkannya. Berikut ada beberapa model manajemen kinerja yang banyak digunakan perusahaan. Yang pertama, itu ada model Deming, atau mungkin teman-teman mengenalnya dengan PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Model ini dikenal sebagai siklus Shewhart-Deming. Fokusnya adalah pada perbaikan berkelanjutan melalui 4 tahap, yaitu plan, perencanaan, do, tindakan, check, memeriksa kembali, act, tindak lanjut. Model ini menekankan pentingnya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penyesuaian untuk mencapai tujuan. Lalu yang kedua ada model PCER. Ya, dikembangkan sekitar tahun 70-an, model ini menguraikan proses manajemen kinerja dalam 4 langkah utama.
Mirip-mirip sama yang pertama, yaitu ada perencanaan atau plan, tapi di sini ada coaching atau bimbingan. Lalu ada evaluate atau evaluasi dan reward ya. Model ini menekankan pentingnya komunikasi dan bimbingan berkelanjutan antara atasan dan karyawan untuk mencapai tujuan. Lalu yang ketiga, model yang pernah saya sampaikan di kelas adalah balance scorecard. BSC adalah model yang mengukur kinerja organisasi dari 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. BSC membantu organisasi untuk melihat kinerja secara menyeluruh dan memastikan bahwa semua aspek organisasi selaras dengan tujuan strategi. Yang keempat ada model Costello. Ini adalah sebuah model yang fokusnya pada perencanaan, pengembangan, dan pengukuran kinerja karyawan secara berulang. Model ini menekankan pentingnya coaching dan peninjauan kembali untuk memastikan rencana kinerja tetap relevan dan efektif. Lalu ada model lainnya seperti Torrington and Hall. Model ini menekankan pada penentuan harapan kinerja, pemberian dukungan yang diperlukan, pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala. Model ini juga menekankan pentingnya umpan balik dan pengembangan berkelanjutan. Ada model-model lainnya teman-teman seperti Malcolm Baldrige, ada 7 indikator ya, ada 7 kriteria utama yang perlu dikelola dan dievaluasi. Contoh misalnya salah satunya adalah leadership, kemudian ada faktor lainnya customer satisfaction. Ada teman-teman bisa cari lebih dalam lagi mengenai apa sih 7 kriteria utama di dalam model Malcolm Baldrige. Lalu ada juga model Armstrong and Barron. Model ini menyoroti siklus manajemen kinerja sebagai sebuah rangkaian aktivitas yang terencana dan terstruktur untuk mencapai hasil yang diinginkan. Model ini menekankan pentingnya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan umpan balik untuk meningkatkan kinerja. Lalu ada juga namanya LPM Frameworks. LPM singkatan dari Lean Management Portfolio ya. Ini adalah Lean Management. Teman-teman mungkin pernah mendengar istilah Lean Management. Bagaimana ini adalah sebuah model yang menerapkan sebuah prosedur yang sangat ketat, kemudian ada kehati-hatian, ada kerapihan yang sangat luar biasa. Intinya manajemen yang memanage sesuatu zero defects atau diusahakan tidak ada cacatnya sama sekali. Biasanya ini banyak digunakan di perusahaan Jepang. Oke? Jadi framework ini digunakan untuk mengelola kinerja staf, memastikan kelancaran proses dan kepuasan pelanggan. Model ini yang saat ini juga banyak digunakan oleh banyak perusahaan. Nah, itu adalah tentang model-model manajemen kinerja. Model-model ini menjadi acuan atau pegangan banyak perusahaan untuk menentukan nantinya pendekatan apa yang akan mereka pilih untuk membuat sistem manajemen kinerja di perusahaan mereka. Oke teman-teman, saya lanjut. Berikutnya ada pendekatan. Tadi kita sudah berbicara model adalah kerangka atau strukturnya. Kemudian ini adalah cara mewujudkan model yang tadi. Caranya bisa banyak, modelnya bisa apapun, cara pendekatannya nanti bisa berbeda-beda. Nah, pendekatan ini dipilih berdasarkan dengan situasi dan kondisi yang ada di perusahaan. Teman-teman harus ingat bahwa tidak ada satu cara yang bisa berlaku untuk semua organisasi, tidak ada cara yang paling manjur, tidak ada cara yang paling mumpuni. Semua perusahaan harus mengerti kondisi internalnya masing-masing, termasuk kondisi eksternalnya masing-masing, termasuk juga cukup waspada dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di dunia global. Sehingga apapun kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan itu nantinya akan sangat memerlukan penyesuaian, tergantung situasi dan kondisi. Setidaknya ada 6 pendekatan manajemen kinerja. Yang pertama itu behavioral approach atau kalau bahasa Indonesianya adalah pendekatan perilaku. Nanti akan saya jelaskan satu-satu ya. Yang kedua ada outcome approach, ini adalah pendekatan hasil. Kemudian yang ketiga ada system approach, ini adalah pendekatan sistem. Ya, kemudian continuous feedback itu adalah pendekatan yang berfokus pada umpan balik yang berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah objective and key results adalah pendekatan perilaku yang menilai kinerja berdasarkan dengan fokus dan pencapaian tujuan. Oke? Ya.
Jadi ini sangat penting. Mari kita lihat dulu yang behavioral approach. Nah, behavioral approach ini fokus pada evaluasi perilaku karyawan yang relevan terhadap pekerjaan mereka. Ya, bagaimana karyawan melakukan pekerjaan, prosesnya juga dinilai bukan hanya hasil akhirnya saja. Contoh behavioral approach adalah penilaian kemampuan komunikasi, kerjasama tim, atau inisiatif karyawan. Yang kedua adalah outcome approach. Ini pendekatan hasil sehingga sudah jelas bahwa fokusnya adalah pada pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan. Ini menilai kinerja berdasarkan hasil yang dicapai, contoh volume penjualan, jumlah produk yang dihasilkan, tingkat kepuasan pelanggan. Nah, apa contohnya dari pendekatan ini? Contohnya apa? Manajemen by objective. Ya, teman-teman pernah mendengar istilah MBO? Itu adalah salah satu contoh dari outcome approach, di mana tujuan individu selaras dengan tujuan organisasi. Yang ketiga adalah system approach. Ini adalah sebuah pendekatan yang memandang kinerja sebagai hasil dari berbagai faktor yang saling terkait dalam sistem organisasi. Mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja. Contohnya, mempertimbangkan lingkungan kerja, dukungan manajemen, ketersediaan sumber daya, dan pelatihan karyawan. Yang keempat, pendekatan umpan balik berkelanjutan atau continuous feedback. Ini menekankan pada komunikasi terbuka dan umpan balik yang teratur antara manajer dan karyawan. Dengan cara seperti itu sangat memungkinkan bahwa kinerja secara cepat dan responsif itu membaik gitu ya. Jadi perbaikan kinerja dapat dilakukan secara cepat dan responsif terhadap perubahan. Contoh menggunakan model contohnya dari continuous feedback itu 360 derajat feedback. Nah, itu ada, nanti teman-teman boleh cari ya 360 degree feedback. Jadi bagaimana itu adalah sebuah alat untuk mendapatkan umpan balik dari berbagai sumber. Nanti teman-teman boleh cek di internet pengertian lebih dalam mengenai 360 degree feedback, dan teman-teman bisa cari contohnya itu seperti apa. Terakhir adalah objective and key results. Dari namanya saja teman-teman sudah tahu bahwa ini adalah sebuah pendekatan yang fokus pada tujuan dan indikator-indikator kunci yang harus dicapai. Ya, jadi fokusnya adalah bagaimana orang-orang di dalam perusahaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan kesadaran dan dilakukan dengan kerja tim yang sangat baik. Di dalam objektif dan key results bukan hanya membuat indikator-indikator kunci dan tujuan-tujuan utama, tujuan-tujuan besar dan tujuan-tujuan penting, tetapi juga perilaku menjadi faktor pertimbangan. Nah, teman-teman semua, pendekatan-pendekatan ini pada akhirnya nanti akan melahirkan banyak sekali alat-alat ukur untuk menilai kinerja. Segala model dan pendekatan yang tadi saya jelaskan itu pada akhirnya akan menghasilkan alat ukur penilaian kinerja. Teman-teman mungkin sudah sering mendengar istilah KPI, Key Performance Indicator, bahkan kita sudah pernah latihan untuk membuatnya. Teman-teman pernah mendengar MBO, Management by Objective, 360 degree feedback, lalu ada self-assessment, Employee Net Promoter Score atau ENPS, kemudian ada Employee Engagement Score EES. Ini adalah untuk mengukur seberapa karyawan terlibat dan merasa terikat dengan perusahaannya. Kemudian ada
Behaviorally Anchored Rating Scale atau BARS. Ini adalah contoh-contoh alat ukur penilaian kinerja. Intinya banyak sekali alat yang dimiliki untuk menilai dan mengukur kinerja. Baik ini untuk menilai individu, tim, ataupun organisasi secara keseluruhan. Alat-alat ini menjadi penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari individu, tim, ataupun perusahaan, kemudian memberikan sebuah evaluasi dan penilaian dan juga feedback yang objektif, memiliki sebuah satuan yang terukur untuk menilai sebuah kinerja, dan ini dapat menjadi sebuah masukan yang konstruktif untuk menilai kinerja, untuk menaikkan pangkat dan sebagainya. Ini adalah alat. Alat-alat ini diciptakan di manajemen SDM, termasuk biasanya manajemen SDM itu akan menggandeng teman-teman dari psikologi SDM atau psikologi industri untuk melakukan appraising menggunakan alat ukur penilaian kinerja ini. Kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu KPI. Teman-teman tahu bahwa KPI adalah metrik yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan atau organisasi terhadap tujuan yang telah ditetapkan. KPI membantu dalam menetapkan target yang jelas dan mengukur pencapaian tujuan. Contoh kan di dalam KPI teman-teman masih ingat ada tingkat penjualan, kepuasan pelanggan, efisiensi produksi misalnya. Kemudian itu adalah alat ukur yang pertama yang namanya KPI. Lalu ada alat ukur kedua, itu masuk di dalam kategori metode penilaian kinerja. Contohnya manajemen by objektif, fokus pada pencapaian tujuan yang telah disepakati antara atasan dan bawahan. Kemudian 360 degree feedback adalah umpan balik yang diberikan oleh berbagai pihak, termasuk atasan, rekan kerja, bawahan, bahkan pelanggan. Lalu behaviorally anchored rating scale atau BARS itu menggunakan skala penilaian yang berfokus pada perilaku spesifik yang terkait dengan pekerjaan. Ada juga beberapa tools untuk self-assessment, di mana karyawan mengevaluasi kinerja mereka sendiri, memberikan perspektif unik tentang kekuatan dan kelemahan. Ini juga adalah metode penilaian kinerja. Kemudian ada rating scales atau skala penilaian. Menggunakan skala penilaian untuk menilai karakteristik karyawan seperti inisiatif, tanggung jawab, dan kualitas kerja. Lalu juga ada model atau alat untuk menilai insiden kritis atau critical incident, di mana mencatat kejadian penting yang menggambarkan perilaku karyawan baik itu yang positif maupun negatif. Saya sudah berbicara ada dua alat ukur, yang pertama KPI, yang kedua alat ukur kinerja. Nah, ketiga ada alat ukur yang menggunakan perangkat lunak. Ya, perangkat lunak ini menyediakan platform terpusat untuk untuk penetapan tujuan, pelacakan kemajuan, umpan balik, dan juga analisis data. Contohnya yang dipakai di manajemen kinerja itu ada yang namanya Better Works atau ClickUp. Kemudian ada lagi alat ukur pelaporan data dan alat analitik. Ya, alat ini membantu dalam mengumpulkan, menganalisis, memvisualisasikan data kinerja, memberikan wawasan yang berharga bagi manajer. Ya, contohnya perangkat lunak tadi juga bisa digunakan sebagai alat analitik dan pelaporan data. Lalu ada lagi alat ukur yang namanya Employee Net Promoter Score atau ENPS. Ini adalah untuk mengukur kepuasan dan loyalitas karyawan dengan menanyakan seberapa besar kemungkinan mereka merekomendasikan tempat kerja mereka kepada orang lain. ENPS dapat memberikan wawasan tentang moral dan juga keterlibatan karyawan. Lalu ada lagi contohnya alat ukur yang lain seperti tes penilaian keterampilan. Ini membantu mengukur kemampuan karyawan dalam bidang tertentu dan mengidentifikasi area yang diperlukan untuk pengembangan. Tentunya ketika sebuah kinerja diukur, itu ada komponennya kan, ada indikatornya, ada komponen-komponennya. Berikut saya akan menceritakan saja apa komponen penilaian kinerja. Yang pertama itu kualitas kerja. Jadi kualitas kerja adalah menilai hasil pekerjaan, akurasi, dan standar yang dicapai.
Lalu yang kedua ada kuantitas hasil, mengukur jumlah pekerjaan yang diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Yang ketiga, ketepatan waktu, menilai kemampuan menyelesaikan tugas sesuai dengan tenggat waktu. Yang keempat ada kemampuan adaptasi. Ini adalah menilai kemampuan karyawan untuk beradaptasi dengan perubahan. Lalu yang kelima ada kerja sama tim, menilai kemampuan berkolaborasi dan berkontribusi dalam tim. Lalu ada kepemimpinan, yang keenam itu adalah menilai kemampuan dalam membimbing, memotivasi, mengarahkan orang lain untuk posisi-posisi tertentu di perusahaannya, seperti posisi-posisi pimpinan. Kemudian komponen penilaian kinerja yang juga sangat penting adalah tanggung jawab. Ini menilai tingkat tanggung jawab dan komitmen terhadap pekerjaan. Dengan menggunakan alat-alat evaluasi kinerja yang tepat, organisasi atau perusahaan itu dapat mengidentifikasi potensi karyawan, meningkatkan efektivitas operasional, dan mencapai tujuan bisnis yang lebih baik. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Nanti teman-teman bisa kembali membuka catatan dan juga rekaman-rekaman video perkuliahan yang ada di Teams maupun yang sudah saya upload ke YouTube untuk bahan belajar Anda menghadapi ujian akhir semester yang akan kita temui dalam beberapa minggu ke depan. Teman-teman semua, kesimpulan secara garis besar yang dapat diambil adalah bahwa manajemen kinerja adalah siklus berkelanjutan dalam memperbaiki kinerja melalui penetapan tujuan, umpan balik, dan coaching. Dengan memperkuat pandangan para pakar, dapat dirumuskan bahwa pada dasarnya manajemen kinerja merupakan gaya manajemen dalam mengelola sumber daya manusia yang berorientasi pada kinerja dengan melakukan proses komunikasi secara terbuka dan berkelanjutan dengan menciptakan visi bersama dan pendekatan strategis serta terpadu sebagai kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan organisasi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Pesan saya untuk Anda semua, generasi Z, izinkan saya menyampaikan pesan dengan sebuah pantun. Burung merpati terbang tinggi, singgah sebentar di ranting papan. Generasi Z tunjukkan jati diri, jadi pemimpin penuh harapan. Mentari pagi hangat bersinar, di balik gunung memancar terang. Harapan bangsa terus terpancar, bersama pemuda penuh gemilang. Beli durian di pasar Batu Jajar, manis rasanya tak terbantah. Generasi muda terus belajar, meraih prestasi, ukir sejarah. Mendayung sauh ke Pulau Seribu, menikmati laut biru nan jernih, pantik semangat yang menggebu, menggapai asa dengan gigih. Terima kasih Anda telah menyimak video ini dimanapun Anda berada. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, baik, bahagia, dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya dosen Anda Ratu Ayu Primi Putri Rahmania Suryatmaja pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.